Halo, perkenalkan saya Litwina Teresia Godong, salah satu peserta Latsar 2025 gelombang 1, golongan 3 angkatan 229 akan sedikit memaparkan refleksi atau umpan balik pembelajaran agenda 2 dengan tema nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Judul Saya ASN berakhlak. Pengajar Bapak Emmanuel Sirade Esvil. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Berakhlak itu sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai dasar ASN berakhlak yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Panduan perilaku 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Rahmat, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Perwujudan perilaku mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif, melayani masyarakat sesuai tupoksi, menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif, menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa saat melayani, menyediakan informasi yang aktual dan akurat, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras, dan jenis kelamin, memperbaiki tata kelola layanan manajemen ASN dengan inovatif, menindaklanjuti setiap kritik dan saran, serta melakukan perbandingan kinerja untuk mendapatkan wawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Nilai dasar ASN berakhlak yang kedua adalah akuntabel. Panduan perilaku 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Perwujudan perilaku, memenuhi janji dan komitmen, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, memanfaatkan fasilitas barang milik negara sesuai dengan peruntukannya, mencari alternatif cara penggunaan sarana prasarana, bahan dan alat kerja yang lebih hemat, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan. Nilai dasar ASN berakhlak yang ketiga adalah kompeten. Panduan perilaku 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Perwujudan perilaku meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus, bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan, belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias, memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan, menyusun rencana kerja atau anggaran dengan spesifik, melaksanakan rencana kerja anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan, menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN yang berlaku, mengevaluasi peningkatan kinerja diri, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Nilai dasar ASN berakhlak yang keempat adalah harmonis. Panduan perilaku 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Perwujudan perilaku berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan jenis kelamin.
menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, dan stakeholder, menghormati gagasan yang disampaikan orang lain, membantu orang lain dengan responsif, memberikan solusi dan atau informasi sesuai kewenangan, menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan, dan bawahan dengan netral, berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika, menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan sara, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nilai dasar ASN berakhlak yang kelima adalah loyal. Panduan perilaku: 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Perwujudan perilaku: menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI. Menjaga situasi yang mengancam keutuhan NKRI. Bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi. Melaksanakan keputusan pimpinan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Menyebarkan informasi positif tentang ASN, pemimpin instansi dan negara. Menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman. Membagikan informasi rahasia hanya kepada pihak yang berwenang. Mencegah situasi yang mengancam rahasia jabatan dan negara. Nilai dasar ASN berakhlak yang keenam adalah adaptif. Panduan perilaku: 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Perwujudan perilaku: menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan, menguasai dinamika perkembangan teknologi, menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani, membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten, mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masa mendatang dengan kritis, menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi, mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya, menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru, serta memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Nilai dasar ASN berakhlak yang ketujuh adalah kolaboratif. Panduan perilaku: 1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Perwujudan perilaku: menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan, memuji keunggulan dan prestasi orang lain, membagi tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proporsional, mengajukan diri terlibat dalam proyek secara sukarela, bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan, mengakui saat berbuat kesalahan, mendorong rekan kerja, atasan, dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi, membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja, serta mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi. Pada kesempatan ini juga, saya sedikit menyampaikan hal yang sulit saya pahami dalam pembelajaran agenda kedua ini adalah terkait penerapan nilai loyal dalam nilai-nilai dasar ASN berakhlak, dikarenakan saya belum benar-benar memahami maksud dari nilai loyal dalam kaitannya dengan penerapannya sebagai dasar nilai-nilai ASN berakhlak, sehingga saya berupaya untuk memahaminya dengan membuat rangkuman dan mempelajarinya dengan sebaik mungkin, dimulai dari pembelajaran mandiri atau MOOC, pembelajaran tatap muka, hingga penugasan-penugasan yang dikerjakan. Dan pada kesempatan terakhir, saya akan menyampaikan kesan saya terhadap pengajar, yaitu Bapak Emmanuel Sirade S. Phil,
yakni Bapa benar-benar menguasai materi yang diberikan kepada kami, sehingga kami mampu mengerti dan mampu mengaplikasikan dalam tugas-tugas yang diberikan. Dan yang menjadi pesan saya adalah, semoga Bapa selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kedepannya dapat selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada teman-teman calon pegawai negeri sipil gelombang berikutnya secara khusus, dan kepada semua orang yang membutuhkan karya-karya Bapa secara umum. Sekian refleksi saya. Terima kasih.